tak disangka, tak disangka dolok hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Hei, Kapuas. Hei, Kapuas. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dan terbesar ketiga di dunia. Sungai ini terletak di Kalimantan Barat, pulau terbesar di Kepulauan Indonesia. Sungai Kapuas membelah Kalimantan Barat menjadi dua bagian, menciptakan landscape yang menakjubkan dengan pemandangan alam yang indah. Sungai Kapuas memiliki panjang sekitar 1.143 km. Sungai ini berawal dari pegunungan Kapuas Hulu di perbatasan dengan Malaysia dan melintasi banyak kota dan desa penting di Kalimantan Barat seperti Sanggau, Pontianak, dan Sintang. Sungai Kapuas telah menjadi jalur perdagangan yang penting bagi berbagai suku dan kerajaan yang berada di sekitarnya sejak lama. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan sungai ini sebagai jalur transportasi utama untuk mengangkut hasil bumi Kalimantan Barat ke pelabuhan Pontianak. Sungai Kapuas juga menjadi tempat persinggahan bagi kapal-kapal dagang yang mengangkut barang dari berbagai negara. Peran Sungai Kapuas ini masih berlaku hingga sekarang. Masyarakat sekitar sungai memanfaatkan air sungai ini untuk tambak ikan dan irigasi dalam usaha pertanian mereka, seperti bercocok tanam padi, sawit, sayuran, dan buah-buahan. Aktivitas seperti bermain perahu, jelajah hutan, dan melihat satwa liar merupakan daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung. Sungai Kapuas juga menjadi sumber utama perusahaan umum daerah air minum Tirta Katulistiwa Pontianak yang memenuhi kebutuhan mandi cuci kakus masyarakat Pontianak. Berdasarkan pemantauan pada stasiun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 40 di Jalan Imam Bonjol nomor 430 Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menunjukkan status mutu Sungai Kapuas berada pada cemar sedang. Indeks pencemaran Sungai Kapuas 6,57 merujuk rasio konsentrasi parameter terhadap baku mutu air sungai kelas 2 lampiran 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dari 8 parameter yang diukur berupa amonia, BOD, COD, DO, nitrat, pH, TDS, dan TSS, amonia melebihi ambang batas dengan indeks 8,97. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 merupakan langkah konkret dalam menjaga kualitas air di Indonesia. Air sungai dibagi dalam 4 kelas. Kelas 1 merupakan air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 2 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana, sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan air untuk mengairi pertanaman atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 3 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 4 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kementerian Kesehatan dan Kemenkes Indonesia
telah mengeluarkan peraturan Menkes RI nomor 432-Menkes-per-4-2010 tentang syarat air minum layak konsumsi. Adapun kualitas air minum yang aman untuk dikonsumsi harus memenuhi 2 parameter standar, yakni wajib dan tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Parameter wajib ada 2, yaitu parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan. Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan yaitu yang pertama, parameter mikrobiologi bebas dari bakteri E. coli, total bakteri coliform dalam jumlah sampel 100 ml. Yang kedua, kimia anorganik. Arsen, kadar maksimum yang diperbolehkan 0,01 mg per liter. Fluorida, kadar maksimum yang diperbolehkan 1,5 mg per liter. Total kromium, kadar maksimum yang diperbolehkan 0,05 mg per liter. Kadmium, kadar maksimum yang diperbolehkan 0,003 mg per liter. Nitrit, kadar maksimum yang diperbolehkan 3 mg per liter. Nitrat, kadar maksimum yang diperbolehkan 50 mg per liter. Sianida, kadar maksimum yang diperbolehkan 0,07 mg per liter. Dan selenium, kadar maksimum yang diperbolehkan 0,01 mg per liter. Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan yaitu 1. Parameter fisik, tidak berbau. 2. Warna, kadar maksimum yang diperbolehkan 15 TQU. 3. Total zat terlarut atau TDS, kadar maksimum yang diperbolehkan 500 mg per liter. 4. Kekeruhan, kadar maksimum yang diperbolehkan 5 NTU. 5. Tidak berasa suhu udara plus minus 3 derajat Celcius. Sampling air sungai dilakukan merujuk pada peraturan 1. SNI 03-7016-2004 tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air pada suatu daerah pengaliran sungai. 2. SNI 6989.57-2008 metode pengambilan contoh air permukaan. 3. SNI 066989.1-2004 air dan air limbah. Bagian 1. Cara uji daya hantar listrik atau DHL. 4. SNI 066989.11-2004 air dan air limbah. Bagian 11. Cara uji derajat keasaman atau pH dengan menggunakan pH meter. 5. SNI 066989.14-2004 air dan air limbah. Bagian 12. Cara uji oksigen terlarut secara iodometri atau modifikasi azida. 6. SNI 066989.23-2005 air dan air limbah. Bagian 23. Cara uji suhu dengan termometer. 7. SNI 064824-1998 metode pengujian kadar klorin bebas dalam air dengan alat spektrofotometer sinar tampak secara dietil fenilindiamin. Lokasi sampling air dilakukan pada 5 daerah, yaitu 1. Daerah hulu atau sumber air alamiah, yaitu lokasi pada tempat yang belum terjadi atau masih sedikit pencemaran. 2. Daerah pemanfaatan air sungai. Lokasi air sungai akan dimanfaatkan untuk bahan baku air minum, rekreasi, industri perikanan, pertanian, dan lain-lainnya. 3.
Daerah potensial sebagai penerima kontaminan, yaitu lokasi yang mengalami perubahan kualitas air akibat aktivitas manusia yang memanfaatkan air tersebut. 4. Daerah pertemuan dua sungai atau masuknya anak sungai. 5. Daerah hilir atau muara, yaitu daerah pasang surut pertemuan antara air sungai dan air laut. Batasan waktu maksimum untuk pemeriksaan fisika dan kimia. Yang pertama, air bersih 72 jam. Yang kedua, air sedikit tercemar 48 jam. Yang ketiga, air kotor atau limbah 12 jam. Alat ukur parameter lingkungan. 1. Deometer atau peralatan untuk metode Winkler. 2. pH meter. 3. Termometer. 4. Turbidimeter. 5. Konduktimeter. Dan 6. Satu set alat pengukur debit. Penanganan pencemaran air dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menggunakan air dengan bijak. 3. Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. 4. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. 5. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. 6. Memperluas gerakan penghijauan. 7. Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. 8. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. 9. Melakukan intensifikasi pertanian. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air juga mengeluarkan kebijakan dan program untuk perbaikan kualitas air. Di antaranya, 1. Penyusunan dan penetapan perumusan kebijakan dan penetapan baku mutu air yang digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Inventarisasi status kualitas air dan alokasi beban pencemaran air untuk penetapan daya tampung beban pencemaran yang dipakai sebagai dasar penetapan program dan kebijakan yang akan dilakukan untuk perbaikan kualitas air sungai. 2. Penurunan beban pencemaran air dari sumber domestik melalui pembinaan kepada pemerintah daerah, industri, maupun masyarakat, serta pilot proyek pembangunan IPAL untuk mengolah air limbah domestik. 3. Penurunan beban pencemaran dari sumber usaha skala kecil melalui pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha skala kecil dalam mengelola air limbahnya, serta pembangunan IPAL dan biodigester dari beberapa kegiatan usaha skala kecil. 4. Penurunan beban pencemaran dari sumber non-point source melalui pembinaan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan percontohan wetland untuk menurunkan beban pencemaran dari air limbah non-point source. 5. Penurunan beban pencemaran dari sumber industri melalui pembinaan untuk mendorong kinerja perusahaan guna meningkatkan ketaatan terhadap baku mutu serta pengawasan terhadap kasus-kasus pencemaran. Satu yang terpenting untuk penanganan dan pencegahan pencemaran air semakin luas adalah kesadaran individu akan perlunya mewariskan air bersih bagi kehidupan kita dan anak cucu kelak.